Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, anak-anakku, kita berdoa dulu ya. Semoga ilmunya yang hari ini akan kita pelajari diberi kemudahan dan juga diberi keberkahan. Tangannya diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, hari ini Bapak akan mengulang kembali materi tentang zakat ya. Jadi tentang zakat. Kenapa? Karena supaya anak-anak lebih maksimal lagi untuk memahami apa itu zakat dan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk mengeluarkan zakat. Baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar bahkan sampai berhitung ya. Misalnya kemarin itu si Mamat punya kambing atau punya penghasilan sekian juta, maka zakatnya berapa? Nah, hari ini Bapak akan mengulangi kembali ya, lebih kepada makna dari zakat dan siapa yang berhak menerima zakat. Nah, anak-anakku, zakat sendiri ya, itu kan artinya kalau secara bahasa adalah tumbuh atau berkembang atau suci atau baik atau berkah ya, karena zakat sendiri itu tujuannya adalah untuk mensucikan harta kalau zakat mal, kalau zakat fitrah untuk mensucikan jiwa ya, karena kalau zakat fitrah itu adalah untuk mensucikan anggota keluarganya siapa dan juga dirinya sendiri. Nah, kemudian zakat itu kan untuk mencari keberkahan. Makanya istilah-istilah juga dikatakan sebagai berkah. Berkah apa? Berkah terhadap dirinya yang sudah dizakati dan juga berkah terhadap harta yang dimiliki. Karena dari harta yang kita miliki itu ada hak-hak orang yang berhak menerima zakat tersebut. Kemudian anak-anakku secara istilah, zakat memiliki arti yaitu adalah kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang dari hartanya untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima atau mustahik dengan persyaratan tertentu. Ya. Jadi zakat itu adalah kadar harta ya, berupa harta yang sudah ditentukan jumlahnya. Kalau zakat fitrah itu jumlahnya adalah 2,5 kg. Kalau zakat mal itu sesuai dengan nisabnya. Kalau dalam 1 tahun sudah memenuhi jumlahnya, maka wajib mengeluarkan zakat. Ya, orang yang mengeluarkan zakat namanya muzaki, orang yang berhak menerima zakat namanya mustahik. Ada 8 golongan. Kemudian anak-anakku, tujuan zakat itu apa sih sebenarnya? Nah, kalau zakat fitrah itu adalah untuk mensucikan jiwa. Karena satu orang itu nanti dikeluarkan zakatnya 2,5 kg beras. Kalau satu keluarga ada 10 orang, maka 2,5 kali 10 yaitu 25 kg beras. Sedangkan zakat mal atau zakat harta itu adalah untuk mensucikan harta. Kalau punyanya ternak berarti mensucikan ternaknya, kalau punyanya emas berarti mensucikan harta emasnya, kalau punyanya adalah kerja penghasilan per bulan 10 juta, maka wajib mengeluarkan 2,5% untuk zakatnya ya. Jadi mensucikan harta penghasilannya tersebut. Nah, itu tujuan dari zakat ya. Makanya kalau punya harta banyak harus dizakati supaya berkah sesuai dengan pengertian zakat tadi. Kemudian hukum mengeluarkan zakat itu apa, Pak? Nah, hukum mengeluarkan zakat yaitu adalah fardu ain. Fardu ain itu adalah fardu yang diwajibkan terhadap setiap orang. Beda. Kalau fardu kifayah itu diwakili saja. Satu desa misalnya sholat jenazah ya. Itu satu desa yang mewakili ada 2 atau 3 orang atau beberapa orang itu sudah cukup. Tapi kalau fardu ain berarti per orang. Berarti satu orang wajib mengeluarkan zakat. Seperti zakat fitrah. Itu semua orang wajib. Tidak boleh diwakili. Aku satu rumah itu ada 10 orang. Zakat 3 saja. Tidak boleh. Kalau 10 orang ya berarti harus wajib zakatnya adalah 10 orang. Ya.
Jadi fardu ain hukumnya. Nah, zakat itu merupakan rukun Islam yang ketiga. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga adalah zakat. Nah, perintah zakat di dalam Al-Quran itu selalu beriringan dengan perintah zakat itu selalu beriringan dengan perintah sholat. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Nah, jadi dirikanlah sholat ya, dan tunaikan zakat. Jadi sangat penting zakat itu untuk dilakukan. Nah, sekarang fokus ke zakat fitrah. Zakat fitrah sendiri adalah zakat yang dikeluarkan untuk membersihkan jiwa. Ya, karena hitungannya adalah 1 orang 2,5 kilogram. Dilaksanakan pada akhir bulan Ramadan sampai sebelum sholat Id. Kalau sudah setelah sholat Id, maka itu tidak boleh. Pak, kalau sebelum hari terakhir, misalnya dari hari pertama bulan Ramadan, nah itu boleh ya. Sebagian ulama itu memperbolehkan karena itu nyicil ya. Tapi lebih afdolnya itu adalah dilaksanakan pada akhir bulan Ramadan. Makanya kalau malam takbiran itu biasanya kan pada bayar zakat ya. Baik itu ke panitia maupun langsung diberikan kepada penerima. Yang penting ada niatnya, ada ijab kabulnya itu yang diucapkan ya. Niatnya ya, lebih ke niat bukan ijab kabul. Nah, kemudian semua orang yang dalam keluarga itu wajib dizakati selama dia masih hidup pada malam itu. Malam sebelum malam takbiran itu, ya hari terakhir. Misalnya satu rumah itu ada 10 orang tadi. Ya, ini contohnya ini saja. Dalam satu rumah ada misalnya ada ibu, ada ayah, ada anaknya 2. Maka 4 orang. 4 orang kali 2,5 kilogram. Berarti wajib mengeluarkan zakat adalah 10 kilogram beras. Berasnya adalah sesuai dengan yang dimakan dalam sehari-hari. Itu zakat fitrah. Kalau zakat mal itu adalah zakat yang dikeluarkan untuk menzakati atau mensucikan harta kekayaan seperti ternak, emas, penghasilan, dan lain sebagainya. Nah, zakat mal dikeluarkan untuk mensucikan harta, tadi tujuannya. Nah, zakat mal dikeluarkan apabila sudah memenuhi nisab. Nisab itu apa? Yaitu ukuran baik itu waktunya dalam jangka waktu 1 tahun, jumlahnya yang kemarin kambing itu sudah harus 40 dan lain sebagainya. Nah, itu namanya nisab. Kalau belum memenuhi nisab, maka belum wajib mengeluarkan zakat. Ya, contohnya kemarin hasil panennya hanya 5 kuintal, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Sana sudah ada takarannya masing-masing seperti yang Pak Husen sampaikan minggu kemarin. Nah, penerima zakat itu ada 8 yang disebut dengan mustahik. Orang yang mengeluarkan zakat namanya muzaki, yang menerima zakat namanya mustahik. Ada 8 golongan. Yang pertama adalah fakir. Fakir itu adalah orang yang tidak punya kerjaan dan tidak punya harta. Ya, jadi nggak kerja, nggak punya uang, dan tidak ada yang menanggung hidupnya. Itu namanya fakir. Kalau miskin, itu yang kedua miskin, yaitu adalah orang yang masih punya kerjaan, ya, tidak punya harta, tapi itu tidak mencukupi untuk kebutuhannya sehari-hari. Ya, jadi pas-pasan. Itu namanya miskin. Kalau amil, yang ketiga, yaitu adalah panitia yang mengelola zakat, menerima dan membagikan zakat. Itu namanya amil. Mu'alaf, yaitu adalah orang yang baru saja masuk Islam dan masih lemah imannya. Itu namanya mu'alaf. Kalau rikob, itu adalah orang yang menjadi budak sahaya. Itu rikob. Ya, perlu dibebaskan. Ya, jadi kalau di Arab itu masih ada namanya rikob atau budak. Kemudian gorim. Gorim itu adalah orang yang banyak utang. Tapi utangnya bukan untuk maksiat. Utangnya tidak untuk berfoya-foya. Ya, itu orang yang terlilit utang. Sabil itu adalah orang yang berjuang di jalan Allah untuk kemaslahatan umat Islam. Nah, kalau fisabilillah yaitu orang yang berpergian untuk tujuan kebaikan dan dalam perjalanannya itu kehabisan bekal. Itu namanya ibnu sabil. Nah, itu materi hari ini. Selanjutnya yaitu kuis. Nah, nanti ada 10 pertanyaan. Anak-anak yang pertama siapkan buku tulisnya, tulis namanya, siapkan pensil atau pulpennya juga ya, nanti untuk menuliskan jawaban. Nanti jawabannya cukup A, B, C saja, ada 10 soal. Yang kedua adalah
berdoa, jangan lupa ya, supaya dilancarkan dan nilainya bagus. Yang ketiga, kerjakan dengan baik dan berusahalah dengan kemampuanmu sendiri. Ya, jangan mencontek temannya. Ingat, Allah Maha melihat. Itu pesan Pak Husen. Nah, sudah siap? Bukunya diambil? Kalau Pak mau nyari dulu, ini di stop dulu videonya. Ya, baru dilanjut kalau sudah siap. Pertanyaan pertama. Arti zakat menurut bahasa di bawah ini yang benar adalah titik-titik. A. Berani. B. Berkah. C. Hibah. D. Sedekah. Silahkan ditulis jawabannya A, B, C, atau D. Yang nomor 2. Harta yang dikeluarkan bertujuan untuk mensucikan harta yang telah memenuhi nisab kepada golongan tertentu disebut dengan titik-titik. A. Zakat fitrah. B. Zakat diri. C. Zakat mal. D. Zakat mubah. Selanjutnya, nomor 3. Orang yang berhak menerima zakat disebut dengan titik-titik. A. Musyrikah. B. Muzaki. C. Mustahik. D. Muslimin. Nomor 4. Orang yang terlilit hutang dalam jumlah banyak dan hutangnya bukan untuk berfoya-foya disebut dengan apa? A. Fakir. B. Miskin. C. Ghorim. D. Riqab. Nomor 5. Orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan dan tidak ada yang menanggung hidupnya disebut dengan titik-titik. A. Fakir. B. Miskin. C. Ghorim. D. Riqab. Nomor 6. Mu'alaf berhak menerima zakat. Pengertian dari mu'alaf yaitu adalah A. Seorang budak atau hamba sahaya. B. Orang yang baru saja masuk Islam. C. Orang yang tidak memiliki rumah dan harta. D. Orang yang melakukan perjalanan jauh dan tidak memiliki bekal. Nomor 7. Jumlah atau ukuran dan waktu yang menjadi hitungan dari kewajiban mengeluarkan zakat disebut dengan A. Nazam. B. Amil. C. Nisab. D. Muzaki. Nomor 8. Jumlah zakat fitrah yang harus dikeluarkan untuk satu orang adalah titik-titik beras. A. 10 kg. B. 7,5 kg. C. 5 kg. D. 2,5 kg. 9. Panitia yang mengurusi pengumpulan dan pembagian zakat berhak menerima zakat. Mereka disebut dengan istilah titik-titik. A. Ghorim. B. Sabil. C. Amil. D. Mu'alaf. 10. Panitia yang mengurusi pengumpulan dan pembagian zakat berhak menerima zakat. Mereka disebut dengan istilah titik-titik. A. Ghorim. B. Sabil. C. Amil. D. Mu'alaf. 11. Panitia yang mengurusi pengumpulan dan pembagian zakat berhak menerima zakat. Mereka disebut dengan istilah titik-titik. A. Ghorim. B. Sabil. C. Amil. D. Mu'alaf.
10. Terakhir, hukum mengeluarkan zakat bagi orang yang mampu adalah titik-titik. A. Fardu kifayah. B. Fardu ain. C. Sunnah. D. Boleh iya dan boleh tidak. Alhamdulillah anak-anakku. Nah, sudah selesai. Setelah ini langsung tugasnya yang sudah ditulis tadi, ABC-nya sampai 1 sampai 10, difoto. Jangan lupa ada namanya, dikirimkan ke WA Pak Husen secara pribadi ya. Jangan di grup. Foto langsung Pak Husen nilai. Ya, anak-anakku, minggu depan nanti yang tugas apa namanya? Oh iya, kok minggu depan. Besok ya, kalau masuk hari Senin kan anak-anak masuk. Nah, itu nanti langsung tugas untuk yang mencatat itu dikumpulkan ke meja Pak Husen ya. Jangan lupa selalu belajar, tugasnya dikerjakan. Semoga anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan juga anak-anak yang solehah. Kita berdoa menutup pertemuan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.